A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk selalu bermohon kepada Allah, meminta. Allah anjurkan kita meminta kepada Allah karena memang kita makhluk yang berkebutuhan. Walaupun sekiranya Allah tidak menganjurkan manusia untuk meminta kepada Allah, itu memang sudah satu kewajaran, sudah satu kepastian dari seorang hamba, seorang makhluk yang lemah, yang semuanya lemah. Kalau sudah Allah pisahkan antara ruh dengan jasad, maka kita nggak bisa ngapa-ngapain. Apa yang kita banggakan? Maka justru dengan itu harus meminta kepada Allah. Dan ketika Allah menyuruh kita untuk meminta kepada Allah, maka walaupun kita orang yang kaya, orang yang berkepunyaan, orang yang banyak teman-temannya, sahabatnya, semuanya, maka di situ pun masih dianjurkan kita untuk beribadah kepada Allah, meminta kepada Allah. Mau bagaimanapun kondisi kita, mau kita sedih, mau kita bahagia, mau kaya, mau miskin. Karena apa? Karena itu perintah. Kalau ada perintah dari Al-Quran, itu maknanya al-amru bil wujub. Itu maknanya amr, perintah dari Allah. Makanya mau kita kajian, mau kita puasa, mau kita apapun bentuknya, harus berdoa kepada Allah. Makanya sedangkan masuk kamar mandi aja pun ada doanya. Kita mau masuk pasar pun, padahal di kamar mandi itu dipastikan itu semuanya buruk, tempat kotor, tapi masih dianjurkan kita untuk membaca doa. Dan bahkan ketika kita selesai qada hajat, kita masih dipastikan untuk dianjurkan berdoa, insyaallah. Apalagi orang yang lemah, orang yang nggak punya apa-apa, maka bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara bagaimana? Allah memberikan solusi kepada kita dalam surah Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah ampun kepada Allah, mohonlah kepada Allah. Apa yang kau mohonkan banyak, supaya Allah tetapkan ibadah, supaya Allah kuatkan rasa kesungguhan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah kuatkan hati kita untuk menghadapi semua masalah. Allah jadikan kita makhluk-makhluk yang sabar, makhluk-makhluk yang soleh, yang baik. Mohonkan kepada Allah. Walaupun kita sudah soleh, walaupun pandangan orang lain kita baik, tetap kita bermohon kepada Allah. Karena kalau kita nggak mau bermohon kepada Allah, sombong jatuhnya. Nggak mau dong. Kita nggak mau kalau kita sudah dipandang orang soleh, tapi pada akhirnya di hadapan Allah kita sombong. Kalau sudah sombong, Allah nggak memandang betapa banyak pun ibadah yang kita lakukan, yang mungkin pandangan manusia dipandang kita seorang ulama, seorang abid yang ahli ibadah, tapi di pandangan Allah sombong. Semuanya sia-sia di hadapan Allah. Maka pastikan hati kita dan tata cara kerja kita tawaduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, rendah hati, tawaduk di hadapan manusia. Maka mohonkanlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, permohonan yang terbaik adalah permohonan yang anjurannya yang mengarah kepada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang bermohon, ya Allah, datangkanlah rezeki sebanyak-banyaknya. Ya Allah, jadikanlah saya orang yang kuat. Ya Allah, mudahkanlah rezekiku. Ya boleh-boleh aja, tapi kalau itu aja, yang ada nanti akan lupa di hadapan Allah. Coba kalau nanti kita mendapatkan rezeki yang banyak,
lama-lama kita udah nggak sholat, udah sibuk di harta kita, gitu kan? Nggak boleh. Maka doa yang terbaik adalah bagaimana hati kita, diri kita tetap istiqomah untuk mengingat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kata Allah, bagaimana caranya? Bis-sabr, dengan sabar. Kita menghadapi ujian, menghadapi cobaan, kita bermohon kepada Allah, tapi ini belum tuntas ujiannya, masih ada aja ujian. Sabar. Allah belum mengabulkan apa keinginan kita, apa yang kita mohonkan kepada Allah, belum kita terima, belum ada jawabannya. Sabar. Karena boleh jadi mungkin nggak sekarang, tapi kapan gitu kan? Oh, bisa setahun yang kemudian, bisa bahkan di akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya sabar, tapi sholat. Sabar dan sholat. Kalau cuma sabar tapi nggak sholat, nggak bisa juga. Atau sholat tapi nggak sabar. Kita udah sholat nih, sholat bahkan sholat tahajud. Nggak hanya 5 waktu, sholat tahajud, sholat duha, qadha, ba'diyah gitu kan. Istiqomah. Tapi nggak ada kesabaran dalam kehidupan. Suka marah, suka mau cepat-cepat gitu kan. Suka mau yang terbaik. Suka yang nggak mau diremehkan orang lain. Suka kalau ada musibah dia harus dilawan, nggak mau sabar. Kalau ada yang meninggal keluarganya, dia nggak sabar orangnya. Siapa itu? Nih kok dimatikan keluarga saya, diwafatkan keluarga saya, masih banyak keluarga yang lain yang harus diwafatkan. Alhamdulillah. Ini nggak boleh, harus sabar. Dan bahkan satu-satunya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran bahwa orang yang sabar adalah pahalanya tanpa batas. Coba tanpa batas. Tapi kalau dia sholat, jadi sholat dibarengi dengan sabar. Kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar. Sabar adalah bagaimana konsistensi kita, ketetapan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya itu aja. Sabar kalau bukan karena Allah, sia-sia. Sabar karena uang, sabar karena orang lain, sabar dikarenakan manusia, nggak boleh. Maka sabarlah karena Allah. Wasabari ibtigha'i wajhillah. Sabarlah untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Limardhatillah, untuk mengharapkan ridhonya Allah, keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya orang yang sabar dan salat akan bersama Allah. Innallaha ma'as sabirin. Kalau kita sudah bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang kita hadapi akan mudah. Akan mudah, percayalah. Kalau kita sudah menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan Allah tolong kita. Kalau kita sudah sabar dan sholat, pasti Allah akan bersama kita. Masya Allah. Kalau kita sudah bersama Allah, yakin dan percayalah, apapun yang kita hadapi, kita akan merasa tenang, merasa nyaman, nggak buru-buru, kita nggak marah-marahan, kita biasa saja dihadapi solusinya, dihadapi masalah itu. Kalau kita ada aja solusinya, gitu kan? Apa itu? Karena itu pertolongan Allah, gitu kan? Mudah-mudahan sedikit ini menambah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya adalah mohonlah kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Kalau sudah sabar dan sholat, maka Allah pasti akan bersama kita. In la tahzan wa la takhaf. Jangan sedih dan jangan takut. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.